Manggar tak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba menahan kepalanya yang terasa berat, seperti habis dipukuli. Semalam setelah acara tari berakhir, para tentara asing itu mengajaknya minum bir. Manggar tentu saja menolak, namun entah bagaimana ceritanya, akhirnya tertenggak juga. Ia ingat para tentara itu tertawa-tawa sambil terus mencekokinya alkohol, dan lalu entah apa selanjutnya. Astaga, apakah ia memang melakukannya? Padahal aku berharap banyak padamu, Manggar. Suara Mbak Indah terdengar gemetaran karena emosi. Ribut-ribut di luar membuat sebagian besar penari dan penabuh gamelan terbangun. Mereka berjalan keluar, mengerumuni keduanya karena penasaran dengan apa yang terjadi. Manggar menunduk tak berani menatap kerumunan. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan mereka yang membicarakannya, berkata-kata tak pantas untuknya. Kamu menodai kesakralan penari kedok, melacurkan dirimu kepada pemaju. Oh ya Tuhan. Mbak Indah berjalan perlahan mengelilingi Manggar. Padahal kedok Panji telah memilihmu, yang merupakan perwujudan kesucian. Dan lihat perbuatanmu sekarang, mengumbar nafsu dengan banyak lelaki sekaligus. Manggar menggigiti bibirnya menahan tangis. Ia tahu bahwa ia tidak begitu. Semalaman saat menari saja, ia terus melakukan tangar, menepis tangan-tangan para tamu demi menjaga kehormatannya. Lalu mana mungkin ia sengaja melakukan hal di luar nalar begitu dengan kemauannya sendiri? Beberapa lamanya hening menyelimuti tempat itu. Manggar bisa merasakan tatapan menghujat dan dingin para rekan sanggar kepadanya. Ya Tuhan, Manggar! Sebuah suara lirih terdengar dari belakang. Manggar seketika menoleh dan mendapati bapak dan ibunya berdiri di antara kerumunan bersama warga desa yang lain. Keduanya tertegun menatapnya dengan raut wajah penuh kekecewaan, yang mana membuat Manggar tak mampu lagi menahan tangisnya. Tidak, bapak, ibu. Manggar mengelesot di tanah menuju orang tuanya. Ini tidak seperti yang bapak ibu pikirkan. Ibu hanya bisa menangis sesenggukan di bahu bapak. Saat prosesi Midodaren, syarat utama untuk dirasuki sukma kedok adalah mampu menjaga kehormatan diri sebagai penari. Keperawanan adalah mutlak bagi sukma kedok. Dan kamu telah melanggar syarat keramat itu, seru Mbak Indah dengan penuh emosi. Kamu akan membawa bencana bagi desa ini. Tidak, Mbak, sumpah. Manggar menangis, mencoba menjelaskan dari sudut pandangnya. Ia menoleh ke sana kemari, mencari seseorang yang mungkin bisa membantunya. Lalu ia menemukan sosok Marni. Marni, bukannya kamu berada di sebelahku saat pentas kan? Kamu tahu aku berusaha menjaga kehormatanku dari orang-orang Londo itu kan? Suara Manggar bergetar karena putus asa. Marni hanya berdiri mematung, menatap Manggar lemas. Aku memang melihatmu melakukan itu saat pementasan tari. Lalu selepas itu aku tak tahu, Manggar, kata Marni. Pelanggaran sumpah Manggar sebagai penari kedok sangat berat. Dia harus diusir dari desa ini, atau bencana akan menimpa Gantasan. Mbak Indah berseru kepada para warga desa. Bapak, Ibu, tolong aku. Manggar memelas memohon. Namun bapak ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat desa sangat percaya dengan mitos semacam itu. Mbak Indah mengangguk ke arah para penabuh gamelan, memberi isyarat, lalu seolah mengerti. Dua dari mereka berjalan maju menahan lengan Manggar, termasuk juga Pak Kardi. Pak Kardi, tolong aku, Pak. Manggar memelas kepada sosok yang juga ia anggap seperti bapak sendiri. Pak Kardi menatap Manggar iba dan hanya bisa menggeleng. Para warga desa dan sanggar yang berkerumun mulai menghina dan menyoraki Manggar. Mereka melemparinya dengan apapun yang bisa mereka temukan. Aduh, Manggar mengaduh kesakitan saat sesuatu yang keras dilemparkan ke kepalanya. Lalu ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dahi. Ia melihat kedok Panji, topeng tarinya sendiri yang tergeletak di tanah dengan bekas darah.
para penabuh dan Pak Kardi menyeret Mangga jauh dari desa, menuju daerah tepi sungai. Di tempat lapang di bawah sebuah pohon beringin besar, tempat terpencil yang disakralkan oleh warga desa. Tempat di mana ia dan Marni mengucap sumpah keramat saat terpilih menjadi penari inti. Saat di mana Sukma Kedok Panji memilih Manggar sebagai pemakainya. "Pak Kardi, jangan usir saya dari desa, Pak." Manggar memelas, sementara dua penabuh lain menyeretnya paksa. Pak Kardi berbalik, berujar lembut kepada Manggar, "Aku tak akan mengusirmu." Lalu ia mencengkeram lengan Manggar dan membantingnya ke tanah merah. Aduh, Manggar yang masih pusing karena pengaruh alkohol tak bisa menahan jatuhnya, membuat kepalanya terbentur. Ia terkapar sambil mengerang kesakitan, memegangi kepalanya. Sementara Pak Kardi mendengus, menatap nyalang ke arah Manggar dengan nafas memburu. Ekspresinya membuat gadis itu merasa tak nyaman. Ia bergerak maju dan mencengkeram kain jarik Manggar, lalu berusaha menarik lepas kain itu dari tubuhnya. "Jangan!" Manggar meronta dan memukul tangan lelaki itu. "Pak Kardi mau apa?" "Mau apa katamu?" tanya Pak Kardi. Ia mendekatkan wajahnya berbisik dengan suara gemetaran menahan hasrat menggebu. "Kamu pikir berkali-kali kami menemanimu pentas, kami tak tergiur oleh goyangan bokongmu? Melihat liukan tubuhmu yang sangat menggoda itu." "Akhirnya saat seperti ini tiba juga," seorang lainnya menjilati bibir. "Bangsat!" Manggar meludahi wajah Pak Kardi. Pak Kardi hanya terkekeh mengusap wajahnya. Ia memerintah dua penabuh lain untuk bersama-sama menahan tangan dan kaki Manggar, sementara ia menarik lepas kain jari gadis itu. Sejenak kemudian, Kardi bangsat melepas ikatan celana hitamnya sambil berujar sesuatu yang membuat Manggar tercengang. "Kamu tahu, indahlah yang menjualmu pada para londo itu." "Sudah lama Indah iri padamu karena kamu selalu menjadi sekar dalu dalam pertunjukan." Pak Kardi terkekeh menatap lekat mata Manggar yang sedang ia tindih. Satu tangannya membelai pipi dan bibir Manggar penuh kekaguman. "Sudah lama aku memperhatikanmu, Manggar. Siapa sangka wajah cantikmu ini membuat Indah benci padamu dan membuat orang tua ini menginginkanmu." Manggar memejamkan matanya dengan perasaan penuh amarah dan kecewa. Begitu perih rasanya pengkhianatan oleh orang-orang di sekitar. Butiran air matanya menetes membasahi tanah sakral itu. Di sisi lain, pagi hari itu matahari belum meninggi. Angin menghembus menggoyang dedaunan beringin yang rimbun, membuat suara kemerisik di tengah lebatnya pepohonan sekitar. Burung-burung kecil berterbangan menebar kicau. Gemericik aliran sungai terdengar begitu menyegarkan, menutupi suara terengah para lelaki yang sedang melampiaskan nafsu bejat mereka beramai-ramai, menutupi suara rintihan nestapa seorang penari. Begitulah kisah kelam Manggar. Dan sementara itu sosok Panji masih melayang di udara setelah menyelesaikan ceritanya. Marni bersimpuh di tempat. Ia menunduk dengan bulir air menetes dari sudut matanya. Tangannya menggenggam tanah dengan gemetaran. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya, ada dendam apa Manggar kepada mereka? Ternyata, Mbak Indah dan Kardi bangsat telah berbuat sekeji itu kepadanya. Irman juga hanya bisa terdiam. Ia memang tak mengenal Manggar, namun ia juga merasakan sakit yang tak bisa diungkapkan. "Aku akan menuntaskan dendam Manggar." Panji tertawa cekikikan. Selendang putihnya bergerak pelan seperti sayap mengembang. "Mereka semua pantas mendapatkan kutukan Manggar. Tak akan kubiarkan." Sementara itu, Marni menggumam pelan. Ia berdiri sambil menyeka air matanya, lalu menatap tajam ke arah Panji. "Kau mengutuk orang-orang yang salah. Sekar cucuku dan warga Gantasan tidak ada hubungannya dengan ini." Irman menelan ludah. Ia mulai bisa merasakan ketegangan yang meningkat. "Bahkan, kau tak mengenal gadis itu kan?" Marni menunjuk ke arah dia yang terbelit di
batang pohon beringin. Dialah yang menemukan aku, dan aku telah memilihnya. Panji terkekeh dan tak mempedulikan ucapan Marni. Aku akan mengutuk kalian semua. Astaga, Irman hanya bisa berdiri. Tak tahu harus berbuat apa. Marni memejamkan matanya, dengan kedua tangan menangkuk di depan dahi. Mulutnya bergerak-gerak, membaca syair berbahasa Osing. Sebuah tawa keras terdengar dari belakang Irman. Kelana. Sosok peri merah jangkung setinggi pohon itu bergerak maju dan langsung menghantam Panji dengan cakar panjangnya. Peri putih itu pun terhempas ke tanah, dan seketika Kelana menghujamkan cakarnya berkali-kali kepada Panji. Begitu kuatnya tenaga Kelana sehingga setiap pukulannya membuat tempat itu seperti bergetar. Lalu semuanya hening. Panji tergeletak tak bergerak. Gila, Irman berseru kagum dan sekaligus ngeri. Marni menoleh kepada Irman. Kelana dan aku telah bersama selama puluhan tahun. Ikatan batin kami sudah sangat kuat. Tentu saja mudah baginya untuk mengalahkan Panji. Jadi semua ini sudah berakhir? Sekarang cepat kamu tolong temanmu itu. Buar. Sebuah ledakan terdengar dari tempat Panji tergeletak. Peri putih itu kembali bangkit dan terbang ke udara. Lalu ia melesat, membentuk kelebatan putih menghantam dada Kelana, membuat suara benturan keras yang menggema. Kelana sampai terdorong mundur beberapa langkah. Kelana hendak mengayunkan cakar, namun Panji kembali menghantamnya. Sosok Panji yang berukuran seperti manusia mampu meladeni Kelana yang berukuran raksasa. Tenaga Kelana yang sangat besar mampu dimentahkannya. Bagaimana bisa? Marni nampak berpikir dengan keadaan yang mulai berbalik. Temanmu dia itu lahir tanggal berapa? Marni berbalik, mencengkeram lengan baju Irman. Cepat jawab. Irman tergagap karena tak menyangka akan ditanya seperti itu. Tanggal 5 Maret tahun 88. Marni memejamkan matanya sambil jarinya bergerak seperti tengah menghitung sesuatu. Lalu ia membuka mata dan menghela nafas lemas. Sabtu Pahing. Kenapa memangnya? Temanmu lahir pada hari dengan Neptu terbesar. Pantap saja, Panji memilihnya. Marni menelan ludah, memandangi Kelana yang nampak kewalahan menghadapi Panji. Kebencian mendalam Manggar dan kuatnya Neptu dia membuatnya seperti itu. Neptu adalah perhitungan nilai hari dalam budaya Jawa. Kamu harus tolong temanmu, bagaimanapun caranya. Bangunkan dia sebelum Panji memakan habis kesadarannya. Marni memberi petunjuk kepada Irman. Penolakan dari dia akan memutus hubungan mereka. Itu akan membuat Panji jauh lebih lemah. Iya, Irman mengangguk singkat. Aku harus membantu kedok itu. Marni berjalan ke tepian lapangan. Ia memejamkan matanya dan membaca syair itu kembali. Tanpa membuang waktu, Irman berlari menuju pohon beringin. Ya! Irman memanjat pohon itu, berpijak pada sulur-sulur besar yang melintang pada batangnya. Akar-akar gantung yang kuat membantunya bergerak cepat menuju dia yang terlilit rambut panjang. Dia? Irman menepuk-nepuk lembut pipi dia yang terkulai lemas, namun tak ada reaksi. Kedua mata dia masih terpejam rapat. Irman mencengkeram rambut panjang yang membelit dia dan mencoba menariknya. Ternyata rambut itu sangat tebal dan kuat bagaikan sulur pohon. Bangun! Irman berteriak keras sambil mengguncang bahu dia. Sama saja, dia tak merespon apapun. Apakah aku sudah terlambat? Batin Irman khawatir. Tak disangka, perlahan mata dia terbuka. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, memandangi sekitar dengan kesadaran yang belum kembali sepenuhnya. Di mana ini? Tanya dia lirih. Kamu sudah sadar? Irman tersenyum sumringah melihat dia membuka mata. Ia kembali mencoba melepas ikatan rambut panjang itu. Dia memicingkan matanya sejenak, lalu tercengang melihat dua makhluk merah dan putih yang sedang bertarung tepat di depan matanya. Kelana? Panji? Pandangannya beralih pada seorang gadis yang ada di tepi lapangan. Marni? Irman yang hampir menyentuh dia terdiam sejenak.
Bagaimana bisa dia tahu bahwa perempuan itu Marni, bahkan mengenali Kelana dan Panji? Dia, Irman menelan ludah. Dia melirik ke arah Irman, sedikit kebingungan. Siapa? Namaku Manggar. Waduh, Irman seketika bergegas turun saat menyadari bahwa itu bukan dia. Dengan cepat ia berpijak pada sulur-sulur beringin, lalu melompat ke tanah. Sementara di atas, ikatan rambut yang membelit dia bergerak melepas sendiri. Bah Marni! Irman semakin panik sebab semuanya berjalan semakin di luar kendali. Ia hampir mencapai Marni yang sedang memejamkan matanya, melantunkan syair. Duar! Suara ledakan keras terdengar, menggema memenuhi tempat itu. Irman yang menoleh ke arah suara. Kelana roboh ke tanah, dengan topeng merah pekatnya terbelah menjadi dua. Ia terlentang tak bergerak sama sekali. Tidak, Kelana! Marni berlari menghampiri Kelana. Ia mendongak menatap si peri putih yang bertengger pada salah satu dahan beringin. Nampak kokoh tak terkalahkan. Bagaimana bisa Panji yang baru saja bangkit bisa sekuat ini? Kecuali... Gawat bah! Irman terengah, bersandar pada kedua lututnya. Bahunya naik turun dengan peluh bercucuran. Marni menoleh ke arah lain, di mana dia telah lepas penuhnya dari ikatan rambut. Ia berjalan di tanah merah, mendekat ke arahnya. Jangan bilang... Marni menelan ludah. Ia sangat mengenali gaya berjalan dan gerak tubuh itu. Jangan bilang itu adalah Manggar. Dia berdiri melipat lengan, menatap lurus ke arah Kelana yang tergeletak dengan topeng retak. Sebenarnya sudah berapa tahun berlalu sejak kejadian itu? Lama tak jumpa. Sudah lebih dari 60 tahun berlalu. Marni nampak tegang. Rekan penarinya puluhan tahun lalu kini telah kembali dalam tubuh orang lain. Lama tak jumpa. Sudah lebih dari 60 tahun berlalu, Manggar. Oh, pantas saja. Dia tersenyum sinis. Kelana sampai bisa sebesar itu, pantas saja. Manggar, bagaimana bisa kamu kembali? Bagaimana bisa? Entahlah. Dia mengangkat bahu, mengangguk kepada peri putihnya. Panjilah yang membawaku ke sini dengan memakai tubuh gadis. Entah siapa ini. Warga Gantasan yang dulu sudah tak ada lagi. Kamu membawa dendammu pada orang-orang yang salah. Mungkin, tapi masih ada sisa masa lalu yang masih hidup, balas dia datar. Yaitu kamu. Dia melotot tajam menunjuk tegas ke arah Marni. Maafkan aku, Manggar. Marni berlutut lemas. Maafkan aku. Aku tak tahu Mbak Indah dan Pak Kardi melakukan itu padamu. Padahal aku sudah menganggap kamu sebagai saudaraku sendiri, Marni. Ujar dia dengan suara bergetar menahan emosi. Dan kamu tidak berbuat apa-apa untuk menolongku. Maafkan aku tak tahu. Kini aku akan menuntaskan semuanya. Dia terbahak. Ia melirik ke arah Panji yang seketika melesat dari dahan beringin. Kelebatan bayangan putih itu seketika berhenti tepat di hadapan Marni yang hanya terduduk pasrah. Jika Kelana saja tak mampu melawannya, ia bisa apa? Kamu harus mati. Panji tertawa cekikikan. Tangan kurusnya bergerak perlahan dengan cakar hitam terentang lebar. Lalu jari-jari melingkar di leher Marni. Dia! Irman sontak berlari mendekati dia yang berdiri melipat lengan menatap dingin perinya yang hendak mencekik sahabatnya sendiri. Siapa kamu? Dia? Irman menatap panik ke arah Marni dan dia secara bergantian. Tolong hentikan Panji. Lepaskan Mbah Marni. Marni memejamkan matanya. Ia benar-benar sudah pasrah menyerahkan nyawanya pada Manggar, asalkan ini bisa menghentikan kutukan dan kebencian sahabatnya. Dia, maaf. Manggar. Irman memegangi kedua bahu dia, mencoba untuk mengajaknya bicara. Tolong hentikan semua ini, dia. Panji telah menceritakan semuanya dan aku tahu kamu orang baik, kata Irman kepada dia yang dirasuki sosok Manggar. Kamu pikir aku peduli? Jawab dia singkat. Marni mengerang tertahan saat jari-jari Panji mulai mencekek lehernya. Sangat perlahan, namun pasti dan semakin erat.
Dia, tolong dihentikan semuanya. Irman benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Ia sangat kebingungan dengan fakta bahwa yang dia dapatnya adalah Manggar. Kalau saja Manggar tidak menggunakan tubuh dia, ia pasti sudah mengajarnya dari tadi. Aku mohon lepaskan Marni. Dia berdiri mematung dengan mata melebar, menatap kejadian di depan matanya. Dengan satu sudut bibir terangkat, ia tersenyum sinis. Sementara Irman hanya bisa tertegun menatap wajah dia yang entah kenapa membuatnya merinding. Ia tak menyangka wajah kalem itu bisa membentuk ekspresi yang begitu jahat. Walaupun Irman tahu bukan dialah yang membuat mimik seperti itu, namun Irman tak rela tubuh dia digunakan untuk berbuat jahat. Tanpa sadar, Irman mendekat. Mau apa, Kam? Lalu mengecup bibir dia lembut. Sekilas lalu bersimpuh di samping gadis itu. Putus asa karena tak tahu harus berbuat apa untuk menolongnya. Aku mohon, sadarlah. Lirih Irman pasrah, membuat dia membeku menatap Irman. Manggar di dalam dia merasakan perih di dadanya. Kecupan sekilas itu seolah mengingatkannya bagaimana Pak Kadir dan beberapa lelaki sanggar pernah ramai-ramai melumati dia di bawah beringin ini dengan liar dan penuh nafsu. Jauh berbeda dengan apa yang baru saja ia rasakan. Walaupun sekilas, namun jauh lebih indah dari semua yang pernah ia rasakan. Dan tanpa sadar titik air mata menetes dari ujung mata dia. Kenapa? Dia menggigit bibirnya menahan tangis. Panji yang terhubung dengan Manggar seolah ikut merasakannya. Ia melepas cekikannya dari leher Marni, membuat gadis penari itu terbatuk-batuk hebat beberapa saat. Lalu Marni memaksakan dirinya bangkit dan bergegas menuju dia yang berdiri diam. Maafkan aku, Nggar. Marni memeluk dia erat. Kenapa baru sekarang? Tanya dia lirih di telinga sahabatnya. Sementara itu, Man. Agung menepuk-nepuk pipi Irman. Sementara Pak Roman berjongkok di sebelahnya. Irman membuka matanya, mengerang pelan karena pening yang teramat. Seluruh tubuhnya berat dan seolah berputar-putar. Ia memaksa dirinya duduk, memandangi sekeliling sambil mengingat-ingat apa yang terjadi. Namun hanya ada kegelapan. Selama beberapa saat ia membiasakan mata. Ini di mana? Di mana? Ini di pendopo desa. Aku mengupdate isi kepala sahabatnya. Pendopo? Irman memicingkan mata. Ia mulai bisa melihat samar-samar keadaan sekitar. Aduh, Irman hampir saja melompat saat menyadari apa yang ia lihat. Puluhan warga perempuan dan mayat-mayat berkafan tak berwajah sedang berdiri mematung, mengerumuni tempat itu. Namun yang membuat Irman bergidik adalah sosok-sosok makhluk dari dunia lain yang bertengger di pepohonan. Ini Irman setengah berbisik. Agung dan Pak Roman nampak kebingungan harus menjelaskan bagaimana. Mereka sendiri tak bisa berpikir jernih dalam keadaan seperti ini. Lalu sebuah suara lembut memecah keheningan. Ini semua perbuatan Panji karena aku. Irman menoleh dan mendapati dia dan Mbah Marni berdiri berdampingan. Dia? Tanya Irman sedikit ragu. Dia melirik ke arah Irman sejenak, lalu menggeleng. Manggar? Irman merasa sedikit kecewa karena rupanya dia masih belum kembali. Lalu dia di mana? Maaf, aku harus ikut ke sini dari sana. Sebab aku harus melihat sendiri. Bicaranya nanti saja. Mbah Marni memandangi sekeliling mereka. Makhluk-makhluk gaib penghuni Ijan itu mulai menunjukkan raut mengerikan. Mereka tak terima dipanggil ke sini tanpa ada persembahan apapun. Dia mengangguk kepada Mbah Marni. Sepertinya kita harus menenangkan dan meminta mereka pergi. Kamu pikir segampang itu apa? Mbah Marni terkekeh, nampak tak yakin. Kamu lupa kita siapa? Dia tersenyum balik bertanya. Kita adalah Skardalu Ringin Keramat. Malam adalah milik kita. Lalu dia dan Mbah Marni berdiri diam sejenak. Keduanya mengenakan topeng tari dan merentangkan selendang di pinggang. Lalu suara kendang, suling dan gamelan perlahan mengiringi mereka, bergerak entah muncul dari mana. Secara bersamaan para pocong dan warga tak berwajah juga ikut menari, berputar mengelilingi pendopo, memeriahkan suasana dengan dia dan Mbah Marni sebagai pusatnya. Suara cekikan para kuntilanak dan lainnya yang bertengger di pepohonan menggema.
Mereka perlahan melayang di udara dan ikut menari gembira. Langit dan halaman pendopo dipenuhi makhluk-makhluk tak wajar yang sedang berpesta menikmati gelapnya malam. Mengerikan. Pak Rohman, Agung, dan Irman terduduk di lantai pendopo tanpa bisa berbuat apa-apa. "Apa maksudmu?" Agung berbisik kepada Irman yang masih terduduk lemas. "Siapa Manggar? Apa maksudmu? Bukankah itu dia?" "Sebenarnya ada apa?" Pak Rohman ikut bertanya karena penasaran. Irman mulai menceritakan apa yang ia alami selama ia tak sadarkan diri tadi, tentang Waringin, Kramat, Manggar, dan Marni, dan juga semuanya. Pandangannya tak lepas dari sosok Manggar yang sedang menari menggunakan tubuh dia. Beberapa lamanya suasana gamelan riuh terdengar, membuat tempat itu benar-benar seperti tengah mengadakan hajatan. Malam semakin meninggi dan melewati puncak. Perlahan, aroma wangi kembang yang memenuhi tempat itu mulai memudar, lalu menghilang sama sekali. Begitupun sosok makhluk-makhluk penghuni gunung yang tadi memenuhi kantor desa. Kesunyian dan kegelapanlah yang kini ganti menyelimuti pendopo dengan cercah cahaya bulan dari sela awan tebal. Dia dan Mbah Marni berdiri dengan nafas terengah setelah menari semampu mereka untuk mengirim kembali para lelembut ke dunia asalnya. Akhirnya berakhir. Dia melepas topeng putih pucatnya. Masih belum. Mbah Marni terduduk lunglai kelelahan, meletakkan topeng merah pekatnya di lantai. Masih belum. Mayat-mayat ini dan para warga. Dia terdiam, melihat sosok-sosok tak berwajah di sekelilingnya. Juga Sekar cucuku. Mbah Marni menunjuk ke arah Sekar yang berdiri mematung di antara pocong dan warga tak berwajah lainnya. Maafkan aku. Kebencianku di masa lalu membuat Panji melakukan kutukan ini. Dia bersimpuh di sebelah Mbah Marni. Manggar, apa kamu bisa membatalkannya? Tanya Pak Rohman tiba-tiba. Ia berjalan mendekat sementara dia menatapnya. Namaku Rohman. Aku adalah kepala desa Gantasan saat ini. Dan orang-orang ini... Pak Rohman memperkenalkan dirinya. Pak Rohman menunjuk para makhluk di sekitar pendopo. Dan orang-orang ini adalah wargaku. Mereka tidak bersalah. Dia menggeleng. Maaf, aku tak bisa mencabut kembali kutukan yang telah Panji lepas. Aku hanya bisa memindahkannya. Maksudmu? Pak Rohman merasa akan mendengar sesuatu yang tidak bagus. Harus ada orang yang mau menanggung kutukan itu, menggantikan mereka. Keheningan pekat menyelimuti pendopo beberapa lamanya. Hembusan angin melereng yang menusuk membuat suasana terasa semakin kelam. Edan, mana mungkin ada yang mau kan? Agung menatap Pak Rohman. Itu Pak Rohman tergagap. Kenapa tidak kamu saja yang menanggung kutukanmu sendiri? Agung menunjuk wajah dia. Bahkan sahabat kami pun menjadi korbanmu loh. Kalau saja bisa, pasti aku akan menanggungnya. Dia tersenyum tipis. Terdengar perasaan bersalah dari nada bicaranya. Namun aku sudah mati. Aku tak memiliki tubuh. Kutukan ini hanya bisa dipindah pada raga yang masih bernyawa. Sialan, Agung mengumpat keras. Kalaupun ada, apakah dia akan kembali? Tanya Irman. Aku akan membawa topeng Panji dan kutukan itu pergi bersamaku. Dan sukma gadis ini akan kembali ke dalam raganya. Dia mengangguk pelan. Apakah penanggung kutukan itu akan mati? Justru sebaliknya. Kamu akan hidup hanya saja untuk tersiksa selamanya. Dia berujar lirih. Satu orang itu akan menggantikan menerima kutukan puluhan warga ini. Kamu ngapain tanya-tanya gitu, Man? Agung nampak curiga dengan gelagat Irman. Irman mematung beberapa lama. Ia menatap lekat wajah dia yang balik menatapnya. Wajah gadis yang selalu ceria dan telah lama dikenalnya, yang selama beberapa bulan terakhir ini baru Irman sadar bahwa ada sesuatu yang istimewa padanya. Senyumnya, tingkahnya, cerianya. Waktu terasa begitu lama, seolah terhenti saat Irman menatap mata bulat gadis yang selalu menyenangkannya itu. Irman menarik nafas panjang. Mungkin hanya inilah satu-satunya cara agar dia kembali. Biar aku yang menanggungnya. Biar aku yang menggantikan mereka. Semua yang ada di situ menoleh ke asal suara. Suara siapakah itu yang akan menggantikan kutukannya? Nantikan kelanjutannya di Fakta Sejarah. Bersambung. Terima kasih Andi Yuda, terima kasih teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di
Fakta Sejarah.